wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfiana Isi Fatimah dengan NIM 2301050498 dengan nomor presensi 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai K3, kesehatan, keselamatan kerja di laboratorium. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari K3 di laboratorium? Di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama adalah untuk menghindari resiko kecelakaan kerja. Yang kedua adalah menghindari cedera pada tubuh. Yang ketiga adalah memahami simbol dan resiko keselamatan kerja. Risiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi dalam laboratorium. Yang pertama adalah luka bakar, disebabkan karena terkena cairan kimia atau tersulut api. Yang kedua adalah keracunan. Hal ini dapat terjadi ketika kita melakukan praktikum di mana itu menghasilkan gas, di mana gas itu mengandung zat kimia. Yang ketiga adalah luka sayat karena kita memegang benda tajam atau benda tubuh. Berikut adalah contoh dari simbol keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama ada animal hazard, artinya hewan tersebut berbahaya karena mungkin sudah terkontaminasi dengan zat kimia atau dengan zat biologi hazard. Artinya zat biologi tersebut telah masuk ke dalam hewan sehingga hewan tersebut jadi berbahaya apabila terkontaminasi langsung dengan manusia. Yang kedua, kemudian ada heat, artinya benda itu panas, jadi tidak boleh disentuh langsung, melainkan menggunakan alat bantu pengamanan yang lainnya. Kemudian ada sharp, artinya benda itu tajam sehingga harus hati-hati agar tidak tersayat. Kemudian ada glass, artinya benda itu terbuat dari kaca sehingga mudah pecah, jadi tidak bisa disentuh secara sembarangan. Kemudian ada radioaktif, eksplosif atau mudah meledak. Kemudian ada iritasi, artinya kemudian toksik atau beracun. Benda kimia tersebut tidak boleh bersentuhan dengan mulut atau terhirup hidung atau masuk ke dalam mata. Kemudian ada benda kimia yang tidak ramah lingkungan, sehingga itu menyebabkan kerusakan ekosistem sehingga limbah dari benda tersebut harus diolah dengan benar. Ada sifat korosif, artinya benda tersebut dapat menyebabkan luka lepuh apabila tersentuh langsung dengan tangan. Setelah mengetahui simbol dan resiko kecelakaan kerja yang terjadi di laboratorium, maka kita perlu melakukan persiapan-persiapan sebelum memasuki laboratorium. Di antaranya seperti yang telah ditunjukkan dari video, seperti menggunakan sepatu tertutup, menggunakan jas laboratorium, kemudian menggunakan kacamata khusus, menggunakan masker, kemudian melepas perhiasan dan juga mengenakan sarung tangan khusus. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keselamatan diri dari resiko-resiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Kemudian terdapat P3K, diantaranya adalah APAR, dibutuhkan apabila terjadi percikan bahan kimia yang menyebabkan api di dalam laboratorium. APAR biasanya berjumlah 1 dalam satu ruangan. Kemudian terdapat shower room atau tempat sanitasi. Hal ini bertujuan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan praktikum, juga untuk langkah pertolongan pertama apabila terkena percikan bahan kimia terhadap tangan. Kemudian ada kotak P3K yang berisi lengkap, dapat menangani kecelakaan kecil hingga sedang sebelum mendapat pertolongan lebih lanjut. Demikianlah penjelasan mengenai materi kesehatan, keselamatan kerja di laboratorium. Terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.